Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kami bersama-sama akan membawa Anda untuk menelusuri Alkitab yang hari ini sampai di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17. Oke, pendengar yang kami kasihi, mari sebelum kita membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang padamu dan mohon pimpinanmu, agar di dalam mempelajari firman-Mu, akal budi kami diberkati, dan juga hati kami Tuhan, sungguh dapat menampung firman-Mu, menyimpannya, dan kemudian mengekspresikannya ke dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Lilin akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 15 dari Kisah Para Rasul pasal 17. Silakan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Pada hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan rakyat dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa orang saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setiba di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, dan tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali menjadi dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di ayat 15 dulu. Di sini kita lihat di pasal 16 itu Paulus di Filipi, ya. Katanya di Filipi sudah ada beberapa keluarga yang percaya, yaitu Lydia satu keluarga dengan kepala penjara, itu yang tertulis. Yang tidak tertulis mungkin ada sejumlah lain
Maka di Filipi sudah berdiri sebuah jemaat. Di ayat terakhir dari pasal 16, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, ya. Dan kemudian setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, mereka berangkat dan Paulus dan Silas katanya mengambil jalan melalui Amfipolis, ya. Kalau kita lihat peta, ya, dari Filipi ke Amfipolis itu adalah menuju ke barat, ya. Menuju ke barat, kemudian sampailah katanya di Apolonia, ya, Apolonia. Sampai di Apolonia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan disebutnya kota per kota dengan sangat detail dan jelas gitu, ini membuktikan betul-betul keotentikan dari penulis atau dari kitab yang ada di tangan kita ini, bahwa dia ditulis oleh orang-orang yang betul-betul hidup pada waktu itu dan berjalan, ya, sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi ini bukan cerita bohong atau bukan cerita dongeng, ya, bukan cerita yang dibuat-buat. Sebaliknya ada banyak kitab yang agak ngaco, ya. Salah satunya sebagai contoh adalah Injil Barnabas, ya. Injil Barnabas itu adalah Injil yang tidak benar karena di dalamnya berisikan banyak hal yang agak kacau dan menunjukkan bahwa yang menulis bahkan tidak tahu peta di Palestina di sana gitu. Sehingga bisa ada kalimat yang berkata Tuhan Yesus berlayar dari Kapernaum ke Nazaret gitu. Padahal Kapernaum Nazaret nggak ada air sama sekali gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, ya, nah, jalur yang ditempuh dituliskan di sini dari Amfipolis, ya, dan Apolonia, ya, itu kemudian tiba di Tesalonika katanya. Nah, tiba di Tesalonika, jadi di peta jelas sekali, ya. Tesalonika itu terletak di Teluk, ya, di Teluk, ya, kota persis di posisi Teluk di situ. Di Tesalonika di situ katanya ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi, sinagog. Ada sebuah sinagog. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Jadi dia masuk ke situ dan ya dia biasa ya tiga sabat, ya 3 hari sabat berturut-turut, ya. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kitab suci mana yang dimaksud? Ya tentu Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, ya biasanya di tiap-tiap sinagog itu ada kopian Perjanjian Lama di situ. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Nah, dia memberitahukan kepada mereka bahwa Mesias itu harus mati dan bangkit dari antara orang mati. Kebanyakan orang Yahudi, di mana suasana mereka saat itu adalah sedang dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga mereka sangat mengharapkan Mesias yang datang sebagai raja, Mesias yang datang sebagai pahlawan, Mesias yang datang dengan kekuatan militer atau kekuatan untuk melawan penjajah, melepaskan mereka. Itulah harapan. Jadi, karena harapannya demikian, maka ayat-ayat yang diperhatikan juga adalah yang sehubungan yang dengan demikian itu. Itu hal yang wajar sekali. Sehingga Mesias yang menderita, Mesias yang disalibkan, dan yang ya tidak wah begitu, itu tidak disukai. Nah, kelihatannya orang Kristen zaman sekarang juga bisa demikian, ya, terpukau oleh hal-hal yang demikian. Karena orang Kristen sekarang banyak yang tidak melihat Alkitab, tidak berpatokan pada Alkitab, sehingga mereka menginginkan Yesus yang wah, ya, Yesus yang katanya yang memberi berkat melulu, memberi berkat. Nah, itu bukan yang demikian, ya. Di bagian lain di dalam surat Roma bahkan Rasul Paulus bilang, jikalau kita tidak rela menderita bersama dengan dia, bagaimana kita dipermuliakan dengan dia? Di Roma pasal 8 ayat yang ke-17, ya. Roma pasal 8 yang ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Dan jika kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Nah, Paulus menjelaskan tentang Mesias yang menderita.
dan kemudian bangkit. Nah, Mesias yang menderita, dia menunjuk kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Semua orang mendengar ya peristiwa itu disalibkannya orang, ya orang dihukum mati dengan disalibkan itu. Ya, orang Yahudi pasti dengar ya, karena sekalipun informasi zaman itu tidak sehebat zaman sekarang ini, tetapi peristiwa besar itu ya, rasanya mereka tahu. Tetapi kemudian dia bangkit ya. Kemudian dia bangkit. Nah, ini bangkitnya Yesus ini adalah murid-muridnya sebagai saksi ya, murid-muridnya sebagai saksi. Nah, inilah Mesias itu ya. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Nah, beberapa orang dari mereka menjadi yakin ya, dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, yaitu orang Yunani yang menganut agama Yudaisme. Mereka juga ikut percaya. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Perempuan-perempuan terkemuka bisa jadi istri pejabat gitu, ya, pembesar ya, atau orang-orang kaya. Biasanya yang disebut dengan terkemuka, mereka juga menjadi percaya. Mengapa mereka lebih gampang percaya? Begini, kalau orang Yahudi mengikuti ajaran Yudaisme, itu karena mereka keturunan. Sementara kalau orang yang non-Yahudi ikut pengajaran Yudaisme, itu karena mereka mencari kebenaran. Nah, oleh sebab itulah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di tiap-tiap kota sinagog di mana Rasul Paulus mempresentasikan atau menyampaikan tentang Yesus Kristus juru selamat, orang-orang non-Yahudi yang ikut agama Yahudi itu adalah orang yang paling duluan terkesima, yang paling duluan menyedot perhatian mereka, karena mereka pasti ingin tahu sekali, karena mereka datang ke situ bukan tradisi, bukan karena keturunan, tapi mereka datang karena mereka yakin Allah Yehova bangsa Yahudi itu Allah yang benar. Nah, sekarang ya, kalau ya dari kitab Perjanjian Lama Paulus sanggup membuktikan, Paulus sanggup menjelaskan bahwa Mesias itu dinubuatkan akan menderita seperti di Yesaya 53 dan lain sebagainya, maka mereka akan langsung percaya. Tidak ada halangan apa-apa bagi mereka untuk menjadi percaya. Nah, sementara orang Yahudi yang sifatnya itu adalah Yudaisme keturunan atau agamanya KTP begitu, bukan karena mencari kebenaran, tetapi karena keturunan. Nah, ini tidak gampang percaya. Mengapa? Karena mereka bukan demi kebenaran, mereka karena keturunan gitu. Nah, kalau bukan demi kebenaran melainkan karena keturunan, ini repot ya. Sekalipun itu sudah jelas-jelas kebenaran disampaikan kepada mereka, mereka akan membuangnya karena mereka merasa selama ini mereka secure, mereka menjadi orang Yahudi, agama mereka Yudaisme, dan tidak ada yang lebih hebat dari itu, dan lain-lain sebagainya yang membawa kebanggaan yang sebenarnya sia-sia itu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah orang-orang Yunani dan perempuan-perempuan terkemuka menjadi percaya, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Nah, lihat ya, kalau tidak rela bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, iblis akan menghasut hati orang itu dan timbullah iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa ya penjahat. Lihat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kepada siapa engkau bersekongkol, kepada siapa engkau berpihak, di pihak mana engkau berdiri, itu menunjukkan posisi Anda, siapa Anda sesungguhnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan yang benar, yang alkitabiah, tidak memakai kekerasan sama sekali, dan tidak menyetujui kekerasan dalam bentuk apapun juga, dalam keadaan apapun juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap kali saya kalau mengingat kekerasan, saya mengingat gereja-gereja yang menganiaya orang Kristen sendiri. Ya, gereja Katolik sudah menganiaya orang Kristen tak terhitung jumlahnya
yang dibunuh ya, karena bertentangan dengan pengajaran dengannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Katolik manapun juga yang mendengar penjelasan ini tidak perlu marah ya. Hanya perlu mengakui sejarah. Oke, itu dulu gitu. Sekarang kami tidak akan melakukannya lagi. Itu lebih baik gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya. Kemudian John Calvin, saya ingat dengan John Calvin juga ya. John Calvin itu yang dipuja-puja oleh anggota jemaat Presbyterian dan Reform ya, itu bapak pendirinya Reform ya dan Presbyterian, itu membunuh banyak orang ya. Dia membunuh banyak orang yang tidak setuju dengan pengajarannya ketika dia menjadi tuan di kota Geneva ya. Dan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajarannya ya, ada yang diusir dari kota itu ya, ada yang dibunuh ya. Dan Servetus ya, seorang yang mengirim 30 pucuk surat untuk dia mengkritik pengajarannya, satu hari masuk ke kota Geneva, langsung ditangkap dan kemudian Servetus dibakar ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, juga sekarang ini anggota jemaat Presbyterian atau Reform ya, nggak perlu marah ya, itu fakta sejarah gitu ya. Kalau marah, maka iblis akan masuk ke dalam hatimu ya, itu akan gawat sekali. Tetapi ya nanti jadi Anda berkomplot dengan penjahat nanti ya. Kalau iblis masuk ke dalam hati, nanti berkomplot dengan penjahat yang melakukan hal yang jauh lebih fatal dari itu lagi. Nah, itu akan gawat. Lebih baik akui saja. Akui dengan rendah hati. Oh iya, ya, dia salah gitu. Lebih baik berkata dia salah gitu. Oke. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini ya. Lihat di sini di Kisah Rasul pasal 17 ayat 5. Ini orang Yahudi yang iri, mereka mungkin membayar ini penjahat dan petualang pasar. Kalau sekarang ini preman ini ya. Ini preman zaman sekarang. Jadi preman pasar dibayar sama mereka. Nah, mereka mengadakan keributan. Sengaja mengadakan keributan. Kelihatannya demonstrasi ini ya. Demonstrasi yang dengan kekerasan, disertai dengan kekerasan gitu. Nah, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu katanya. Mereka menyerbu rumah Yason. Mereka menyerbu rumah Yason ya, dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Apa urusannya sidang rakyat? Ya kalau nggak mau percaya ya udahlah, ya toh. Herannya orang itu begini ya. Kebenaran itu bersifat ditawarkan, tidak pernah dipaksakan. Dan kita tidak membaca sedikit pun Paulus dan Silas memaksakan pengajarannya gitu. Ya kalau Anda tidak mau percaya ya sudahlah, bilang kami tidak percaya Paulus ya. Silakan kamu mau ngomong gimana pun juga kami tidak percaya. Ya sudahlah, ya toh. Nah, tetapi enggak ya. Ini orang-orang ini enggak. Mereka itu mau itu adalah apa? Bukan hanya mereka tidak percaya, mereka tidak mau orang lain juga percaya begitu. Nah, itu persoalannya di situ ya. Jadi mereka mau menghadapkan Paulus dan Silas ke sidang rakyat. Apa urusannya rakyat? Kebenaran bukan sesuatu yang boleh di-voting ya. Kebenaran bukanlah sesuatu yang sifatnya oh ya, kalau mayoritas rakyat itu percaya, itu benar. Kalau minoritas saja yang percaya itu salah gitu. Oh, bukan begitu ya, bukan begitu. Kebenaran ya kebenaran. Dia tidak bersifat demokratis. Nah, kita pernah baca, pernah juga dibahas. Pilatus tanya kepada Tuhan Yesus, apa itu kebenaran? Katanya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, menurut Mao Zedong ya, itu pemimpin komunis Cina, kebenaran itu ada di laras senjata katanya. Jadi kalau orang sudah ditodong oleh M16 ya, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Nah, sedangkan menurut ya, kampion demokratis, katanya kebenaran itu ada di suara mayoritas. Sesungguhnya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tidak demikian. Kebenaran, sesungguhnya kebenaran adalah kebenaran. Kita sanggup ya menjelaskannya atau tidak, dia tetap kebenaran. Karena kebenaran itu adalah sebuah fakta. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, Jason ini dibawa ya. Yason ini ya dibawa, diseret ya, akhirnya katanya keributan besar dan mereka tidak dapatkan Paulus dan Silas. Nah, dan pembesar-pembesar juga di situ menjadi gusar karena tuduhannya yang bukan-bukan. Katanya ada seorang mengajarkan bahwa Yesus itu raja katanya ya, untuk menandingin kaisar ya. Sesungguhnya tidak demikian, karena mengajarkan bahwa Yesus itu
adalah Tuhan, Dia raja ya dalam hidup kerohanian kita. Bukan mau jadi raja memerintah di Roma di sana, ya bukan ya. Tapi ini orang memang kalau hatinya jahat, ada saja dia bisa dapatkan poin untuk dituduhkan, ya dipelintir, ya atau difitnah dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ya si Yason ini meyakinkan pembesar-pembesar kota bahwa Paulus dan Silas itu orang baik dan kami tidak melakukan seperti yang dituduhkan itu. Dan katanya karena Yason menjamin, maka dilepaskan itu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ya, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Jadi Paulus dan Silas berangkat ya. Nah, berangkat ke Berea. Berea itu kalau kita lihat peta, Berea agak ke barat sedikit dari Tesalonika dan menurun gitu ya. Dari barat agak turun sedikit ya. Jadi arah dari Tesalonika ke Berea itu arah jarum jamnya itu ke sekitar jam 8 gitu ya, ke jam 8 jam 7 gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, kemudian ada pernyataan di sini di Berea katanya ya. Saudara-saudara di situ lebih baik ya. Lebih baik ya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Oh ya, puji Tuhan, ada orang yang lebih baik. Mengapa mereka bisa lebih baik? Karena mereka lebih cinta kebenaran. Setiap orang yang lebih cinta kebenaran akan jadi lebih baik dan sikap mereka akan lebih baik. Nah, mereka mau menyelidiki apakah benar demikian katanya ya. Nah, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian katanya. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya ya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Nah, kembali ya. Kelompok ini adalah kelompok pencari kebenaran. Pencari kebenaran, hatinya haus akan kebenaran, mereka akan menyambut kebenaran yang masuk akal. Tetapi kalau Anda adalah orang Kristen KTP ya, kalau dijelaskan doktrin yang bertentangan sedikit saja dengan apa yang sudah selama ini dipegang sebagai orang Kristen KTP, marah duluan gitu, bukannya menyelidiki apakah itu sesuai dengan kitab suci atau tidak ya, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Nah, ketika orang-orang Yunani dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea ya telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana. Ya, mereka datang. Wah, rajin benar ya. Orang yang ini, orang jahat ini rajin sekali ya. Kalau orang jahat rajin, ini orang baik harus lebih rajin. Baru dunia ini bisa makin tambah baik gitu ya. Kalau orang jahatnya rajin, melakukan kejahatannya rajin, sementara orang baik yang memberitakan Injil malas, wah, ini habislah kita ya. Maka dunia ini akan makin jahat, dunia ini akan makin suram. Tetapi kalau orang jahatnya rajin, orang baiknya lebih rajin lagi. Kita lebih rajin memberitakan kebenaran dan kita lebih terang-terangan memberitakan kebenaran. Kita tidak menutup-nutup apapun juga. Ya, bahkan ya kita siap mati demi kebenaran, maka dunia ini akan lebih baik ya, arahnya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, lihat katanya mereka sampai di Berea di sana. Ya, akhirnya mereka menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak di situ ya. Ya, tentu yang tidak percaya, tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut ya. Nah, Paulus cepat berangkat. Rupanya mereka yang mereka benci itu Paulus ya. Paulus ini mempunyai tampak luar tampangnya khusus, jadi gampang dikenal, dan dia juga yang ngomong ya, dia juga yang lantang gitu, lantang menyampaikan kebenaran, sehingga dia yang diincar ini, dia yang diincar. Nah, akhirnya mereka suruh Paulus cepat berangkat. Silas dan Timotius masih tinggal di Berea katanya. Saulus dan Timotius tinggal di Berea. Nah, orang-orang yang mengiringi Paulus ya menemaninya sampai di Athena. Jadi ditemanin, dijaga gitu. Siapa tahu ada cegatan di tengah jalan. Menemaninya sampai ke Athena ya. Jadi menuju ke ini Athena. Naik kapal ya. Naik kapal. Jadi kalau darat nih kelihatannya bisa disusul gitu ya, disusul. Jadi naik kapal. Nah,
orang-orang yang mau kejar mereka mungkin berpikir bahwa dia udah naik kapal, mungkin balik ke Yerusalem di sana gitu. Tapi ya Paulus dan orang-orang yang ngantarnya sampai ke Athena ya. Di Athena, ini ibu kota Yunani nih. Ya, lalu kembali dengan pesan ya orang-orang yang ngantarnya supaya Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya ya. Karena di sana di Athena ini kota yang lebih besar lagi dari kota Berea ya. Jadi supaya pelayanan di sana bisa dimulai. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, inilah perjalanan misi Paulus sampai dengan ayat 15 ini adalah pelayanannya dari ya Tesalonika ya, kemudian dari Tesalonika dia pergi ke Berea dan dari Berea naik kapal dia tiba di Athena. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kembali sekarang kita akan membahas mulai dari ayat 16 hingga ayat yang ke-34 ya. Nah, Lilin akan membacakannya untuk kita terlebih dahulu. Silakan. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Setelah engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain, untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberitakan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius,
anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan dia. Dengan mereka. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Akhirnya Paulus tiba di Athena. Nah, kota Athena adalah kota yang sangat tersohor waktu itu, ya, di mana di Athena terkenal dengan Socrates lah, ya, terkenal dengan Plato, ya, Aristoteles, ya, semuanya itu orang Athena. Dan filosofi-filosofi yang diajarkan dan disebarkan dari Athena, ya, sempat mendunia, ya, sampai hari ini. Siapa tidak kenal Plato, Aristoteles, segala macam. Ya, mereka adalah orang-orang hebat, ya. Orang-orang yang pertama kali berpikir, ya, berpikir. Ya, mereka filosofi, ya. Fileo itu kasih, sofi itu hikmat, ya. Filosofi itu artinya, ya, mengasihi hikmat, ya. Jadi ini orang-orang yang mengasihi hikmat. Jadi Athena memiliki nama yang sangat termasyhur. Lebih-lebih lagi, ya, ketika ini Alexander Agung, ya, jadi Alexander Agung karena bapaknya mengalahkan Athena dulu, kemudian dia besar dan dia menjadi raja, dan kemudian Alexander Agung lah yang menyebarkan pendengar sekalian. Alexander Agung lah yang menyebarkan pengaruh Yunani dan kebudayaan Yunani ke seluruh dunia, sehingga pada waktu itu, ya, walaupun, ya, sekitar 140-an itu Romawi mengalahkan Yunani, namun pengaruh Yunani masih sangat besar setelah ratusan tahun, ya, sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa yang dipakai secara umum di kalangan rakyat. Walaupun kalau urusan pemerintahan memakai bahasa Romawi, dan orang Yahudi sendiri juga tetap memakai bahasa Ibrani di kalangan mereka, tetapi rakyat jelata semuanya, artinya untuk komunikasi seperti bahasa Inggris sekarang, bahasa Yunani adalah bahasa yang dipakai secara umum. Oleh sebab itulah kitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, jadi kitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa yang dipakai secara umum, ya, secara umum, supaya dimengerti oleh semua orang. Kita puji syukur kepada Tuhan. Ada kelompok sekarang ini yang mulai ngaco, ya, yaitu kelompok yang ngotot bahwa ini istilah Allah ini tidak boleh dipakai, mesti diganti dengan Yehova. Mereka mulai ngaco sekarang ini. Mengapa? Karena sesungguhnya nama Yehova itu adalah sebuah simbol, ya, sebuah simbol Allah untuk bangsa Yahudi. Jadi, ya, Perjanjian Lama ini ibadah simbolik. Paket dari ibadah simbolik itu adalah domba yang menggambarkan Kristus, ya, hari Sabat sebagai sebuah simbol kita menghormati Allah, dan juga nama itu simbol, ya. Yehova yang Tuhan berikan kepada Musa itu sebuah simbol. Jadi ketika ibadah simbolik selesai dan kita masuk ke dalam ibadah hakikat, maka tidak lagi mementingkan masalah simbol. Sekarang kita bukan menyembah Tuhan, kita bukan menyembah nama, ya, tapi kita juga bukan menyembah hari, ya. Kita juga tidak menyembah satu wujud begitu, tetapi kita menyembah hakikat, ya. Dan kita tidak menyembah dengan badan kita menyembah dengan hati kita. Jadi ibadah Perjanjian Lama adalah ibadah jasmania, sedangkan ibadah Perjanjian Baru adalah ibadah rohania. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, kata Tuhan Yesus, penyembah-penyembah Allah benar akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita adalah sekarang ini orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, ya, ibadah kita hari ini penekanannya itu adalah hati. Jadi bukan kesucian badan, tetapi kesucian hati. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi kita sekarang ini, ya, menekankan kesucian hati. Oleh sebab itu ibadah Perjanjian Baru tidak lagi terikat dengan ibadah yang
itu dilakonkan dengan postur tubuh dan juga tidak terikat lagi pada tempat, ya, di mana saja, bahkan tidak terikat lagi pada waktu. Dan mengenai nama Allah, nama Sang Pencipta, kita katakan, ya, di dalam kitab Perjanjian Baru tidak dipakai nama Yehova. Mengapa? Karena Yehova itu adalah nama simbolik untuk bangsa Yahudi, untuk dipanggil oleh bangsa Yahudi. Sekarang ketika Injil diberitakan kepada semua bangsa di muka bumi, ya, maka ya sekarang di kitab Perjanjian Baru semuanya dipakai istilah theos dan kurios, ya, itu yang dipakai. Nah, ini kelompok, ya, ada kelompok orang Kristen sekarang ini yang gencar mau merubah istilah Allah menjadi Yehova, ya. Mereka bahkan sekarang ini membuat satu kesalahan yang sangat besar. Ada satu orang datang kepada saya, dia bilang, Dr. Suhento Liao, kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani loh sebenarnya. Saya bilang, ngaco kamu, ya toh. Sudah 2000-an tahun, ya toh. Itu semua kita tahu bahwa naskah kuno Alkitab kita itu dalam bahasa Yunani. Enggak, katanya, baru-baru ini ditemukan yang bahasa Ibrani, katanya. Yang Yunani ini terjemahan. Dia merombak sesuatu fondasi karena ingin menegakkan satu tiang yang ngaco gitu, ya. Jadi dia merombak fondasi yang kokoh dan mendirikan sebuah tiang yang rapuh gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, maka kita akan memiliki doktrin yang kacau. Mengapa? Sifat bahasa Ibrani dengan sifat bahasa Yunani itu berbeda total. Bukan kebetulan kalau Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani. Mengapa? Karena bahasa Yunani adalah bahasa yang paling tepat di muka bumi ini. Dia bahasa yang paling sempit dengan vocabulary yang paling lengkap gitu. Jadi, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, kalau Alkitab ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani itu bahasa yang luas, vocabnya itu sedikit gitu. Jadi dia cocok untuk menuliskan nubuatan, oleh sebab itu dipakai untuk Perjanjian Lama. Tetapi tidak cocok untuk tulis Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru ini penekanan doktrin. Dia harus precise, ya. Dia harus tepat gitu. Jadi tidak boleh ada kemungkinan begini begitu, ada banyak kemungkinan gitu. Mendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, saya melihat bahwa mereka karena mata dan pikiran mereka tertuju kepada satu hal yang mereka ingin perjuangkan, mereka lupa akan sesuatu yang malah yang jauh lebih penting gitu. Jadi, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah, ya, pengaruh Yunani ke seluruh waktu itu wilayah Eropa bahkan Timur Tengah. Itu bukan kebetulan, tetapi Tuhan mempersiapkan satu keadaan di mana firman Tuhan ditulis, ya, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini bahasa yang tepat sekali dengan tensisnya, ya, dengan semuanya, ya, grammar yang rumit sekali. Semakin rumit, dia semakin tepat, ya. Ini mempunyai banyak, ya. Ini tiap-tiap kata benda ada gendernya, ya. Ada ini jenis kelaminnya. Nah, kemudian ada active voice, ada passive voice, dan ada middle voice, ya. Luar biasa bahasa ini. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya tiap-tiap orang yang mau belajar firman Tuhan dengan baik, ya, kalau sekedar jadi gembala sih nggak usahlah kaget-kagetin orang dengan bahasa Yunani gitu. Tapi kalau mau menjadi teolog yang mengajar secara akademis, ya, tidak bisa tidak untuk mempelajari bahasa Yunani ini dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, di GITS ini, di GITS Grave International Theological Seminary, kita ada 2 tahun penuh, ya, bahasa Yunani, ya. Jadi ada pelajaran 1 tahun bahasa Yunani itu dasar, kemudian kita ada sintak, ya, ada sintak. Kemudian kita juga ada exegesis dengan pakai bahasa Yunani, ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita lakukan itu? Supaya kita memahami Alkitab dengan setepat-tepatnya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, ketika Paulus sampai di Athena, sebuah kota kuno yang memiliki nama besar dan di dalamnya telah hidup orang-orang besar, pemikir-pemikir besar, dan katanya dan dia bertemu, ya, dia bertemu dengan banyak orang, dia banyak berbicara dengan mereka.
bertukar pikiran katanya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar-pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Wah, Paulus ini orang yang rajin menginjil ya, di mana saja ya, tidak ada problem, di sinagog kah, ya di manakah, bahkan di pasar katanya. Dan juga beberapa ahli pikir, ini ya filsuf ini ya, dari golongan Epikuros ya. Epikuros ini ya, Epikuros didirikan memang oleh Epikuros yang lahir 342 hidup sampai 270 sebelum Kristus. Nah, ini Epikuros, dan inti pengajaran dari filosofi Epikuros ini adalah pleasure is the goal of the life ya. Jadi ini ya, kesenangan ya, mencari kesenangan itu adalah tujuan hidup. Jadi hidupnya hanya untuk senang-senang saja. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini filosofi yang bisa bikin orang jadi hidupnya kacau balau ya, dengan hidup penuh dosa. Dan kemudian ada katanya dari kelompok Stoa ya, dari kelompok Stoa ini ya, ini kelompok Stoa ini didirikan oleh Cyprian Zeno ya, yang hidup antara 340 sampai 265. Nah, pengajaran Stoa ini apa? Pengajaran Stoa ini agak berbeda dengan Epikuros. Pengajaran Stoa bilang living harmony with nature. Itu penekanannya. Jadi hidup ya, hidup harmoni dengan alam. Ini jauh lebih baik ya. Stoa lebih baik bersoal jawab dengan dia. Dan katanya ya, akhirnya ada yang berkata katanya, bersoal jawab dengannya, apakah hendak dikatakan si peleter ini? Rasul Paulus disebut si peleter ya, karena apa? Suka ngomong terus ya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya hamba Tuhan memang harus suka ngomong ya. Ngomongnya juga mesti benar, bukan cuma suka ngomong. Kalau ngomongnya suka ngomong nggak benar, wah ini lebih kacau lagi gitu ya. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing ya. Mendengar ya, Rasul Paulus mengajar, wah ini sesuatu yang baru ini, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus ya, dan tentang kebangkitannya. Nah, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus ya, dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ya, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu ya, apakah artinya ya semuanya itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, orang-orang di Athena itu katanya, dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu yang lain, untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Pokoknya kalau sesuatu yang baru mereka sangat berminat gitu. Sebenarnya enak juga ya, ini memberitakan Injil di situ. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus ya. Nah, akhirnya Paulus dibawa menghadap Areopagus. Areopagus itu adalah sebuah semacam stadion begitu ya, stadion kecil ya. Dan sekarang ini ya, sampai hari ini nama Areopagus ini dipakai untuk nama ini Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung Yunani, gedung Mahkamah Agung Yunani sekarang ini disebut ini adalah Areopagus gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Paulus ya dibawa menghadap ke sana. Ya, silakan katakan kepada kami. Oh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, wah, Paulus mungkin melihat ini kesempatan baik. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, nah ini khotbah Paulus di situ. Ini khotbah yang sangat cakep ini ya. Khotbah yang sangat cakep. Sayang memenangkan jiwa sangat sedikit ya. Rupanya ini sulit untuk ini cara seperti KKR begitu. Lebih baik Paulus pakai cara PA aja di rumah gitu ya. Jadi karena KKR ini kelihatannya dapat jiwanya sedikit sekali gitu. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus, mengapa? Karena ini bersifat monolog ya, bersifat satu arah saja. Itu tidak bisa soal jawab. Jadi masing-masing bisa dengan pikirannya sendiri gitu. Nah, Paulus pergi katanya berdiri dan dia berkhotbah dia, "Hai orang-orang Athena, ya, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Oh ya, orang Athena sangat beribadah kepada dewa. Saking jangan sampai ada dewa yang kelepas begitu, mereka bikin lagi satu patung khusus ya. Ada juga sebuah mezbah katanya dengan tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Supaya ini semua
semua kebahagiaan. Jangan sampai ada Allah yang kena dikucilkan gitu. Jadi dibuatlah sebuah mesbah kepada Allah yang tidak dikenal gitu. Nah, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Wah, hebat Rasul Paulus langsung masuk ke situ ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Nah, ini Allah ini belum kalian kenal gitu. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Nah, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Betul ya, dia tidak tinggal di dalam kuil ya. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia berkekurangan apa-apa. Bahkan tidak perlu dibela oleh manusia. Banyak orang membela Allah sampai bunuh orang lain. Lah kalau Allahnya nggak bisa bela dirinya sendiri, nah bagaimana kita membela dia? Ya kalau Allah membela dirinya sendiri, dia akan membunuh orang yang menghina dia. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kekristenan tidak setuju dengan kekerasan bentuk apapun juga ya. Orang mau menghina Allah kah, mau menghina Yesus kah, mau menghina Alkitab kah, kita tahu persis satu hal, bahwa satu hari dia pasti akan menerima hukumannya. Kita tahu persis itu. Jadi tidak perlu kita yang melakukan penghukuman itu, lalu kita tempeleng dia, lalu kita pukul dia, lalu kita bakar rumahnya. Enggak ya, kita tidak mau melakukan hal yang demikian ya. Itu justru akan membukti balikkan bahwa kita ini pengikut iblis sebenarnya. Karena iblislah yang melakukan kekerasan semua itu. Nah, Rasul Paulus bilang, ini Allah tidak kekurangan apa-apa, sepertinya dia perlu bantuan manusia gitu ya. Tidak ya, karena dia yang memberikan hidup ya dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bahkan dia yang memberikan hidup kepada kita. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan semua umat manusia mendiami muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim. Memang dari satu orang, dari Adam. Ingat, Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Kemudian Allah menciptakan Hawa, itu dari Adam semuanya. Tulang dari tulang Adam, daging dari daging Adam gitu. Dan kita semuanya berasal dari Adam gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, kemudian katanya mereka menentukan batas-batas kediaman, ya habitat-habitat dari tiap-tiap makhluknya. Ya manusia nggak bisa hidup di dalam air, ya ikan nggak bisa hidup di atas gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus, nah supaya mereka mencari Dia, supaya manusia ya terutama mencari Dia, walaupun ya ia tidak jauh dari kita masing-masing ya. Sebenarnya dia tidak jauh, tapi kita perlu mencari, menunjukkan hati yang cinta kebenaran, menunjukkan hati yang ingin mengenal Allah pencipta kita ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga ya dikatakan oleh pujangga-pujanggamu ya. Nah, Paulus mengutip pujangga mereka juga, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ada banyak orang berkata, apakah Alkitab firman Allah? Oh ya, seluruhnya. Iya, dari Kejadian sampai Wahyu. Iya. Nah, kenapa di dalamnya ada omongan iblis? ya, itu kan Tuhan mengutip omongan iblis ya toh. Nah, seperti sekarang saya tulis surat kepada Anda. Saya tulis surat kepada Anda, kepada yang terhormat yaitu nama Anda siapa? Mungkin ya enggak si Tony gitu. Saya tulis ya toh. Kemudian saya bilang begini, ini kamu punya ini kenalan yang satu itu ya. Musuh kamu itu dia marah kamu, dia ngomong gini. Ya, jadi itu surat dari saya bukan? Ya, itu semua omongan saya bukan? Iya, tapi di dalamnya ada kutipan omongan musuh kamu juga. Ya, itulah begitulah. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini. Paulus mengutip pujangga mereka ya. Dan ini firman Tuhan enggak? Oh ya, semuanya yang ditulis dalam Alkitab ini firman Tuhan. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Ya, kata pujangga mereka, kita asal dari keturunan Allah, ya kita tidak boleh berpikir. Nah, memang kita dari Allah, berasal dari Allah. Nah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitu sulitnya kita mau meyakinkan manusia di muka bumi ini bahwa mereka tidak boleh menyembah sesuatu yang emas kah, perak kah, batu kah, apa juga ya. Tidak patut itu menyembah itu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hari ini kita lihat di mana-mana ada itu ya, yang besar-besar lagi ya toh, patung yang besar-besar ya toh, dengan perutnya besar-besar
gitu ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya. Padahal itu tidak boleh. Ya. Rasul Paulus bilang kita tidak boleh menyembah sesuatu yang emas, perak dan lain sebagainya. Nah, dengan tidak memandang lagi katanya, dengan tidak lagi memandang pada zaman kebodohan. Okelah kalau itu terjadi di zaman kebodohan ya. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, itu sebuah kesalahan. Kita harus bertobat karena Ia telah menetapkan suatu hari ya, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Karena satu hari Allah akan menghakimi dunia ini oleh seorang yang ditentukannya. Siapa yang akan menghakimi dunia ini? Oh, Yesus Kristus. Dia adalah hakim. Dia akan menghakimi setiap orang. Ada yang menyebutnya Imam Mahdi. Dia akan menghakimi semua orang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Dia akan menghakimi dunia ini, baik kita bersikap baik kepadanya, ya, bersikap baik kepadanya, karena semua orang akan dihakimi, ya, semua orang akan dihakimi, ya toh. Konghucu akan dihakimi, Siddhartha Gautama akan dihakimi, ya toh, Muhammad akan dihakimi, semua manusia, yang namanya manusia akan dihakimi, ya. Nah, kalau Yesus yang akan menghakimi seluruh dunia, maka kita perlu ya bersikap baik kepadanya. Kalau Anda tidak mau percaya dia sebagai Tuhan, okelah, setidak-tidaknya Anda perlu bersikap baik kepadanya, gitu ya. Karena kalau Anda menghinanya, Anda menganiaya murid-muridnya, nanti Anda akan berdiri di hadapan Dia, hakim ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Semua orang katanya, nah Allah membuktikan bahwa Dialah yang akan menghakimi dengan membangkitkannya dari antara orang mati. Yesus Kristus sudah bangkit dan yang jadi saksi adalah murid-muridnya semuanya. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Rasul Paulus tadinya juga nggak percaya sampai Rasul Paulus bertemu dengan dia. Ya, sampai dia bertanya kepada Paulus, ya, mengapakah engkau menganiaya aku, Saulus? Nah, barulah Paulus sekarang ini ya, tadinya dia tidak percaya, sekarang dia sudah percaya. Nah, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek katanya. Oke, sekarang dia boleh mengejek, nanti dia baru tahu ya. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Nah, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Nah, karena sudah timbul ejek-ejekan macam begitu, kita tidak mau yang ejek-ejekan macam begitu ya. Nah, ada satu teman dari Bandung itu ya. Dia bilang di internet ada orang yang mengejek Pak Suhento katanya, namanya Awam gitu ya. Mengapa tidak mau melayani? Saya balas dia, saya capek, terutama saya tidak ada waktu untuk melayani orang di internet yang nggak jelas identitasnya, yang pakai nama samaran, nggak tahu di mana dia dan lain sebagainya. Aduh, kita capek dengan melayani orang di situ. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Kristen tidak melakukan hal yang demikian. Orang Kristen tidak menyerang orang di internet yang nggak jelas identitasnya, juntrungannya gimana nggak tahu itu. Enggak, orang Kristen tidak melakukan yang demikian. Orang Kristen yang baik, oke, kalau kita mau, kita terang-terangan tulis nama aslinya begitu ya. Dan saya dengan jelas terang-terangan, kalau mau adu argumentasi, oke, pilih di mana tempatnya dan lain sebagainya, silakan. Kita tidak pernah takut dengan siapapun, kebenaran tidak pernah takut gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihat nih, kalau ejek-ejekan, Paulus langsung tinggalkan itu ya. Dia nggak mau lagi itu. Nah, katanya, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia ya. Akhirnya dia dapat orang yang cinta kebenaran, mereka yang mau percaya. Di antaranya itu adalah apa katanya? Ini ya, Dionysius. Ini bukan orang bodoh dia. Dia anggota majelis Areopagus ya. Dia orang yang cinta kebenaran, dan seorang perempuan yang bernama Damaris. Damaris itu perempuan ya. Dulu ada laki-laki pendeta yang terkenal namanya Damaris juga ya di Indonesia ini. Nah, Pak Damaris ya. Tapi di sini Damaris itu perempuan dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, rupanya dua orang ini lumayan terkenal ya. Dionysius dan Damaris yang bergabung dengan Paulus, ditambah lagi katanya orang-orang lain juga bersama-sama dengan mereka. Akhirnya di Athena dapat jemaat juga, di Tesalonika ada jemaat, di Berea ada jemaat. Nah, mungkin kalau hari ini kita tidak ada surat Paulus kepada jemaat Athena karena mereka baik-baik saja. Jadi
Jadi tidak berarti yang tidak terima surat, yang tidak ada suratnya itu jemaat itu tidak ada. Ya, di Athena mungkin ada jemaat karena sudah ada orang percaya di situ. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita sampai di sini hari ini, dan besok kita akan masuk ya pasal yang ke-18. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami 1 jam untuk mempelajari firman-Mu. Berkati usaha kami dan pimpinlah tiap-tiap pendengar, biarlah Tuhan menuntun kami memahami firman-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.